Halo guys, kembali lagi bareng aku, Oxy Vegetarian channel Pintu Jiwa. Halo guys, kembali lagi sama aku, Oxy Vegetarian channel Pintu Jiwa. Hari ini Pintu Jiwa akan bahas mengenai sesuatu yang sering kita alami, atau mungkin pernah kita alami, yaitu adalah jebakan pilihan dalam hubungan. Bisa pacaran, atau pertemanan, atau hubungan yang lain. Gimana sih maksudnya ini? Sederhana, misalnya seperti ini. Temanku tanya sama aku, Ox, kamu suka makan kan? Oh iya, aku suka makan. Terus dia tanya sama aku, Ox, kamu lebih milih mana? Pergi makan sama aku, atau kamu buat tugas yang hari ini akan ditumpuk? Tentu saja dong, aku pasti milih tugas yang hari ini ditumpuk kerjainnya. Tetapi, dia akan langsung ngomong, kalau kamu sahabat baikku, kamu akan memilih untuk makan bareng aku. Kalau enggak, kamu selfish, kalau enggak, kamu egois. Pilihan macam apa ini? Ya, hari ini kita akan bahas mengenai pilihan-pilihan toksik yang seperti itu, teman-teman. Nah, kita di sini akan bahas mengenai gimana itu bisa terjadi dan gimana cara kita untuk menangkisnya. Dan selamat datang di Pintu Jiwa. Sebelum aku mulai pembahasan ini, aku akan membuka dengan suatu cerita. Gini ceritanya, teman-teman. Suatu hari ada seorang sepasang cowok dan cewek, mereka pacaran. Terus mereka ada di sebuah dinner yang sangat romantis sekali di malam hari. Mereka makan di luar, mereka cuma dinner berdua, ada lilin, mereka makan makanan favorit mereka. Lalu laki-lakinya bertanya kepada pacar perempuannya, Babe, apakah kamu mencintaiku? Lalu perempuan spontan menjawab, tentu saja sayang, aku mencintaimu. Lalu sang laki-laki bertanya seperti ini, tahun depan aku akan kuliah, dan kalau kamu mencintaiku, kamu akan keluar dari SMA, dan kita akan bekerja bersama, supaya aku bisa masuk ke kuliahan. Tentu saja, pacarnya sontak kaget. Hah? Kok gitu pilihannya? Lalu ceweknya ngomong bahwa, aku suka kuliah, dan aku mau kuliah. Itu pilihan ceweknya. Apakah salah menurut kamu? Oke, itu cuma buat kamu aja. Lalu cowoknya ngomong, astaga, kamu sangat egois, kamu sangat selfish sekali. Dan malam itu juga dinner menjadi dingin, dan seketika itu juga putus. Akhir cerita. Nah, ini sebenarnya adalah cerita nyata yang kemungkinan dialami oleh beberapa pasangan di luar sana. Atau tipe-tipe pilihan seperti ini, option tadi, kalau kita nggak milih A sesuai keinginan pasangan kita atau partner kita dianggap egois dan kita dianggap selfish. Setelah itu hubungan selesai. Nah, ini adalah termasuk salah satu bentuk hubungan yang toksik. Karena ini mementingkan sebelah pihak. Tidak ada negosiasi, tidak ada obrolan, tidak ada pencarian jalan tengah, langsung satu pihak selesai. Ini toksik, teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini adalah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat ada seseorang yang melempar pertanyaan seperti itu ke kita, dan terkadang kita langsung tidak bisa memilih, atau kita menjadi bingung harus milih yang mana, antara kita menyenangkan partner kita, atau kita juga punya kepentingan kita sendiri yang harus kita penuhi juga. Nah, di sini biasanya ada 3 pola yang digunakan oleh manipulator, kita manggil manipulator saja, untuk memanipulasi perasaan kita supaya kita ikut secara terpaksa untuk mengikuti pilihannya dia. Oke, ada 3 pola. Pola yang pertama, mereka akan memaksakan kepada kita bahwa pilihan yang mereka berikan harus menjadi tujuan kita. Seperti tadi, mereka membuat seolah-olah di awal dia menanyakan bahwa sesuatu yang general atau sesuatu yang jawabannya pasti kamu jawab iya. Misalnya, apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu sahabatku? Apakah kamu orang yang baik? Apakah kamu orang yang beragama? Apakah kamu laki-laki? Apakah kamu perempuan? Seperti itu. Banyak kasus misalnya, seperti tadi, salah satunya adalah jebakan di antara orang pacaran. Ada lagi kasus yang biasanya dilakukan oleh teman sebaya. Seolah-olah dia memberikan kepada kita kesan bahwa kalau kita memilih option mereka, kita adalah sahabat mereka. Maka dari itu, kita merasa bahwa, oh, ini adalah tujuanku juga. Mereka memberikan kesan bahwa pilihan ini itu adalah yang terbaik. Itu yang penting. Yang kedua, mereka akan memberikan pilihan yang dilema. Seperti tadi,
Kalau kamu nggak milih A, berarti kamu selfish. Kalau kamu nggak milih A, berarti kamu nggak temenku. Kalau kamu nggak milih A, kamu nggak pacarku. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, kamu nggak sayang sama aku. Oh my God, jebakan macam apa ini gitu loh. Ini aku pernah ada cerita di Burjo. Akang Burjonya ini itu nawarin ke aku kayak gini, mau makan apa mas? Aku jawab dong, nasi goreng 1 mas. Dia ngasih pilihan gini, ini pinter banget, marketingnya S4 ini menurutku. Mau pakai telur 1 atau telur 2? Seketika aku berpikir, kenapa harus telur 1 atau telur 2? Lalu aku ngomong sama masnya, nggak pakai telur mas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kamu punya banyak pilihan selain cuma telur 1 atau cuma telur 2. Kamu punya pilihan bahwa telur 1 tapi ceplok, telur 2 tapi orak-arik, atau nggak pakai telur sama sekali, atau 1 ceplok atau orak-arik, atau 2 telur dicampur jadi 1 di nasi goreng. Kamu punya banyak pilihan. Cuman manusia suka diberikan pada pilihan. Karena apa? Pikiran kita dimudahkan untuk memilih. Dan itu yang dijadikan jebakan bahwa seolah-olah tidak ada pilihan lain. Itu teman-teman. Yang ketiga, kalau kita nggak misalnya milih option yang mereka berikan, mereka akan menyalahkan kita, akan memberikan malu pada kita. Mereka, para manipulator ini, biasanya akan menyalahkan kita bahwa kita itu selfish, kita itu egois, kita itu nggak peduli, kita nggak berperasaan, nggak sayang, dan sebagainya. Padahal kita juga punya pilihan kita sendiri. Di sini, ini adalah senjata yang biasanya digunakan para manipulator untuk membuat kita menjadi bersalah. Karena itu kita ingin membuktikan bahwa aku nggak kayak gitu kok, aku sayang sama kamu kok. Ya udah, akhirnya aku pilih pilihanmu. Aku temanmu kok, aku sahabatmu kok, aku sahabat terbaikmu kok. Makanya aku ikut kamu untuk bunuh orang. Oh my God. Teman-teman harus menyadari 3 hal penting ini. Yang pertama, mereka memberikan kesan bahwa pilihan mereka ini baik untuk kita. Yang kedua, mereka memberikan pilihan dilema. Mereka seolah-olah memberikan pilihan yang tidak ada pilihan lain selain 2 option itu. Ya atau tidak. Yang ketiga, mereka akan menyalahkan kita. Blame atau shame. Mereka akan menyalahkan kita, mempermalukan kita, ngatain kita nggak temannya, ngatain kita nggak sayang, dan sebagainya. Itu 3 senjata yang digunakan oleh para manipulator. Nah, Ox, lalu gimana sih caranya biar kita nggak terjebak sama hal itu? Ada sebenarnya beberapa cara yang disarankan oleh psikologis yang aku baca artikelnya ini. Akan aku lampirin di bawah artikelnya. Nah, ada 3 cara dari psikologis itu, dan akan aku tambahkan 1 cara supaya teman-teman nggak mudah terjebak dalam pilihan ini. Cara pertama, tanyakan pada diri Anda, apa yang aku rasakan sekarang? Begitu pertanyaan itu dilemparkan, teman-teman silahkan menanyakan pada diri teman-teman bahwa apa yang aku rasakan sekarang begitu aku mendengar pertanyaan itu atau pernyataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Tanyakan pada diri teman-teman apa yang sebenarnya aku butuhkan atau apa yang aku inginkan. Siapa tahu ada 2 keinginan yang berbeda. Dari pasangan Anda, dia ingin A, dari Anda inginnya B. Yang ketiga, apa pilihanku sebenarnya di situ? Apakah pilihanku di saat itu cuman kerja atau putus? Apakah ada option lain? Tentu saja banyak option lain. Misalnya, sama-sama bekerja, lalu sama-sama membiayai kuliah. Atau bisa jadi mencarikan bantuan kepada laki-laki ini supaya laki-laki ini bisa berkuliah. Masih banyak sekali option yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan satu masalah ini. Trik terakhir yang saran dari aku pribadi adalah untuk menghindari jebakan seperti ini, teman-teman bisa menyadari bahwa sebenarnya jawaban dari pilihan itu tidak harus saat itu. Teman-teman bisa memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, untuk memilih untuk aku jawab nanti ya, atau aku pikir-pikir dulu. Nanti malam aku jawab, atau 2 hari lagi aku jawab. Aku akan berbicara pada orang tuaku atau orang yang percaya.
teman-teman punya option seperti itu untuk memikirkan jawaban dari pilihan itu, sehingga teman-teman jadi kurang atau hampir tidak bisa untuk jatuh dalam jebakan pilihan itu. Itu teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu supaya kamu gak kejebak di dalam pilihan-pilihan manipulatif seperti ini di dalam hubungan, baik pertemanan atau pacaran atau rekan kerja dan lain sebagainya. Aku berharap teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan share, jangan lupa subscribe, klik the like button, dan komen di bawah ini apa menurut teman-teman, atau teman-teman punya request video yang akan kita bahas di Pintu Jiwa. Sekian video Pintu Jiwa kali ini, dan terima kasih.